Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi mazhab Syafi'i. Hadis ke-703, 703, yaitu tentang bai'u ummahatil walad, bai'u ummahatil aulad, menjual ummahatul walad, ya, ummahatul aulad. Ummahat itu artinya ibu, aulad anak. Jadi ibunya anak-anak, menjual ibunya anak-anak, ya, atau menjual mboke bocah. Apa yang dimaksud ummahatul aulad? Ummahatul aulad itu adalah istilah yang ditujukan kepada perempuan, ya, yang budak perempuan. Nah, budak perempuan ini dijamah oleh majikannya, ya, lalu hamil, ya, kemudian lahir anaknya, anak dari majikan. Nah, status ibunya itu menjadi ummul walad, bentuk jamannya ummahatul aulad. Nah, itu suatu istilah yang digunakan di dunia perbudakan yang sekarang sudah tidak ada. Tapi ini tetap dalam sejarah, ya, bahwa salah satu upaya Islam menyelesaikan perbudakan, ya, itu salah satunya mengatur pemerdekaan budak-budak. Nah, nanti bagaimana hukumnya di zaman ini hadisnya ini. Hadis ke-703. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, naha Umar melarang an bai'i ummahatil aulad, menjual ummul walad. Ya, Umar melarang. Jadi kalau budak perempuan itu sudah dihamili, kemudian punya anak, maka status anaknya merdeka. Yang tadinya budak jadi merdeka. Nah, gimana status ibunya? Nah, status ibunya itu menjadi ummul walad. Ya, namanya ummul walad. Ya. Nah, di zaman Umar, ummul walad ini tidak boleh dijual. Nanti kalau terus begitu lama-lama, populasi hamba budak akan habis. Terus solusinya begitu. La tuba'u, tidak boleh dijual, wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala turasu, dan tidak boleh diwarisi. Ya, ini di zaman jahiliyah begitu. Jadi kalau ada seorang pria, istrinya lebih dari satu, hanya istri yang menjadi ibu kita yang nggak bisa diwarisi. Ya, jadi kalau pria itu menjadi bapak kita, istrinya banyak. Dulu di zaman jahiliyah tidak dibatasi, poligami itu tidak dibatasi, berapa aja, sekuat.
Kan di antara istri bapak kita itu kan ada ibu kita. Hanya ibu kita saja yang nggak bisa diwarisi. Tapi yang lain-lain kadang-kadang dia beristri lebih muda daripada anaknya. Itu bisa diwaris. Bapaknya meninggal, dibagi-bagi. Istrinya tuh. Ya. Maka di zaman Umar bin Khattab, Ummul Walad ini tidak bisa diwarisi. Yastamti'u biha ma badalahu. Tapi dipakai untuk menyalurkan syahwat, ya. Itu halal. Fa idza mata fa hiya hurrah. Maka apabila suaminya wafat, yang menghamili wafat tuannya, maka si Ummul Walad itu hurratun, merdeka. Ini adalah upaya lain untuk menghabisi perbudakan. Ya, tapi patut disayangkan perbudakan yang ada di dunia Islam itu dibebaskan, ya, artinya ditiadakan oleh Inggris pada abad ke-20 itu. 19 berapa gitu, ya. Belum sampai 45 sih. Sebelum kita merdeka itu ditiadakan di dunia perbudakan, dihilangkan. Tidak boleh lagi ada perbudakan. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala raf'uhu ba'du ruwat fawahmun. Dirawikan oleh Malik dan Baihaqi, dia mengatakan raf'uhu ba'du ruwat, marfu sebagian ahli riwayat. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, kunna nabi'u sarariyana ummahatil walad. Kami bertransaksi ummatul walad, ya, kata Jabir. Wan nabiyyu hayyun, nabi masih hidup. Jadi di zaman nabi jual beli ummatul walad boleh. Tapi setelah di zaman Umar ada peraturan tidak boleh. Nah, Anda bayangkan apakah berarti Umar ini merubah apa yang ditentukan oleh Nabi? Ya, Anda bisa berpikir sendiri. Ya kan? Jadi dalam masyarakat ada perubahan-perubahan. Sampai-sampai penulisan penggandaan Al-Quran, kalau dulu kan belum ada mesin fotokopi, jumlah populasi umat Islam semakin besar. Nah, ini sudah terjadi kekacauan baca. Terjadi kekacauan baca. Kalau ini tidak ditangani, nanti akan makin parah baca Qur'annya. Maka Umar memberi inisiasi, ya, memberi inspirasi kepada Abu Bakar agar menggandakan Quran. Maksudnya di copy. Tapi kan dulu belum ada mesin, jadi tulis. Abu Bakar Siddiq menolak. Alasannya adalah aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya benar itu, benar. Tapi Umar meyakinkan apa yang diusulkannya itu baik. Bayangkan kalau pendapat dari Umar ini tidak dituruti, ya, Quran itu tidak nyampe ke kita sampai sekarang. Jadi dari satu, ya, kemudian diupayakan dikumpulkan di zaman Hafsah. Hafsah itu putri Umar. Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah SAW. Beliaulah yang berjasa menyimpan Quran dalam bentuk 30 juz pertama. Ya, karena dulu Quran itu ditulis di atas sembarang medianya, ada di kulit, ada dulu mah kertas belum zaman, ya, walaupun sudah dikenal, tapi belum secanggih sekarang lah. Mungkin ya kita juga mengalami kertas dibuat dari padi. Iya, kadang-kadang masih ada tuh Pak padinya tuh, buat oret-oret. Ya, tapi sekarang udah rapi, kertas bagus, ya. Nah, di zaman Rasulullah juga begitu. Belum begitu rapih. Jadi bagaimana cara menulisnya?
Anda bisa bayangkan lah, dari masyarakat yang nggak bisa baca tulis kan, diajarkan dalam tempo 23 tahun kelar. Itu upaya yang sangat luar biasa. Nggak tahu, contohnya di Indonesia saja apa sudah bebas buta huruf? Apakah semua penduduk Indonesia yang sekian ratus juta itu sudah tidak ada lagi yang nggak bisa baca huruf? Menurut catatan sih iya. Menurut catatan iya, sudah bebas buta huruf. Tapi tidak buta huruf Quran ya, buta huruf ini, Latin. Nah, kalau Quran masih banyak. Menurut apa yang diinformasikan oleh wali kota beberapa tahun yang lalu, waktu wakilnya itu Ustadz siapa tuh? Ya, Ustadz Sanuji, dia menyampaikan pendidikan rata-rata masyarakat Cilegon ini SMP. Tuh, waktu beliau jadi wakil wali kota. Makanya sekarang ditingkatkan. Tapi ditingkatkannya itu terinspirasi oleh MBG dan BOS. Sehingga di sekolah negeri itu dibuat beberapa gelombang. Biasanya sekolah itu pagi, siangnya ada lagi. Rombongan siang. Karena kelasnya segitu-gitu aja, tapi diperbanyak muridnya. Nah, karena negeri membuka pintu lebih lebar, swastanya kelenger. Yang swasta kolaps. Aduh. Sementara pembiayaan itu lewat jumlah murid. Lah jumlah murid kan pada kesono, nggak bayar, kan? Nah, itu yang penyebab sekarang turun drastis, pesantren turun, turun. Bagaimana mengatasinya? Ya problem juga, karena yang menyelenggarakan pendidikan, kewajiban siapa? Kewajiban negara. Kenapa ada swasta? Karena negara tidak cukup, tidak bisa menangani semua. Harusnya mereka dapat insentif, tapi dengan cara begini, mereka drop. Nah, bisa lama-lama habis, tutup. Ya, ada beberapa SD, contohnya tadinya berapa SD 2, SD, terus jadi 1. Terus kadang-kadang ada juga yang tunggal malah sudah hilang. Tidak punya murid lagi. Nah, itu sebabnya. Kita kembali ke sini. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al-ammatu idza waladat min sayyidiha haruma bai'uha. Seorang amat, tulisannya sama dengan umat ya, tapi mimnya dibaca amat. Amat itu berarti budak perempuan. Seorang budak perempuan. Jadi budak ini ada karena perang. Jadi pihak yang kalah, yang laki-laki dewasa itu ditawari masuk Islam, mau nggak? Kalau nggak mau dibunuh. Yang dewasa, orang tua, perempuan dan anak-anak itu dipelihara, tidak dibunuh. Ya, anak-anak perempuan yaitu tadi dijadikan amat. Anak-anak dijadikan budak. Tuh, begitu dalam sejarahnya. Bagaimana nyiriin bahwa si anak ini sudah dewasa atau enggak? Dulu kan belum ada akte lahir. Dulu kan belum ada administrasi. Suasana perang. Anak-anak apa bukan ini? Maka ditelanjangi. Kalau sudah tumbuh rambutnya, ya, di sekitar kelamin, berarti itu sudah dewasa. Ya, ditawari mau masuk Islam nggak? Kalau belum mau dibunuh. Tuh, caranya begitu. Sawaun kanal waladu bagian amla, baik anaknya masih ada atau tidak. Ya, jadi kalau seorang amat melahirkan anak tuannya,
maka dia berubah statusnya, naik pangkat menjadi ummul walad. Ya kalau bahasa Jawanya mah mboke bocah. Sudah bukan budak lagi. Baik anaknya itu masih hidup atau tidak. Pokoknya pernah punya anak aja. Wa ila hadza dzahaba aktsuru ummat. Inilah pendapat kebanyakan umat. Ya, jadi ini solusi sosial ya, solusi masyarakat. Wadda'a ba'dul mutaakhirin al-ijma' al man'i min bai'ihinna. Sebagian mutaakhirin mengatakan ijma', ya, mengatakan adanya konsensus perempuan yang seperti ini tidak boleh dijual belikan lagi. Karena dia sudah berjasa melahirkan anak. Wa afrada Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah al-kalam ala hadhihi mas'alah fi juz'in mufrad. Al-Hafidz Ibnu Katsir menulis tersendiri buku tentang Ummul Walad ini. Nah, jadi ada bukunya. Yang kedua, dzahaba Daud Zahiri wa ghairihi ila jawazi baiha. Sementara Daud Zahiri, ya, Daud Zahiri adalah salah satu mazhab di luar empat. Empat mazhab itu kan Abu Hanifah, ya, Malik, ya, Syafi'i dan Ahmad, empat tuh. Tiga ini adalah kaitannya murid dan guru. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi kalau Abu Hanifah berbeda. Ada lagi namanya Daud Zahiri. Ya, Daud Zahiri. Nah, disebut Zahiri karena dia menetapkan hukum berdasarkan zahirnya. Zahirnya lafaz. Ya, jadi salah satunya begini. Rasulullah melarang seseorang ayabula seseorang kencing di air yang mengalir. Rasulullah melarang di air tergenang. Rasulullah melarang seseorang kencing di air tergenang. Ada kobakan dikencingi. Itu dilarang. Ya. Lahirnya hadis itu, redaksinya kencing, buang air kecil. Tapi Daud Zahiri mengatakan kalau buang air besar nggak apa-apa. Ini kan jadi aneh gitu. Ya karena larangannya kencing. Jadi dia konsekuen pada pada zahirnya. Ya sama dengan itu sutra, ya. Sutra itu kan tahu kan, sutra itu sutra. Jadi kalau kita sholat sunnah, bukan sholat berjemaah, sholat sunnah, maka kita disarankan menempatkan sutra. Sutra itu nggak harus begitu, tanda aja, tanda. Terus dalam tarjih Muhammadiyah, sajadah itu sudah menempati sutra. Sajadah dengan kita menggelar sajadah. Berarti itu sutra. Jadi nggak perlu lagi ada, sebab udah ngerti pasang sajadah. Tapi apa betul orang pasang sajadah berarti dia sholat? Belum tentu ya. Belum tentu. Kan kita maksudnya supaya sholat itu jangan sampai ngelangkahin. Kata Muhammadiyah, asal pasang sajadah itu berarti sudah menggantikan sutra. Sajadah tuh. Menurut tarjihnya gitu. Tapi kalau Anda sekarang melihat orang pasang sajadah, beda nggak dengan Anda menyikapi orang pasang sutra? Mungkin kalau pasang sajadah tetap aja dilangkain ya. Ya, karena boleh jadi dia nggak sholat kan? Tapi orang pasang sutra, kalau dia nggak sholat kan dia singkirin tuh. Jadi Anda tidak boleh sudah pasang sutra begitu. Udah assalamualaikum tetap di situ, nggak boleh. Sebab itu kan jalan umum, boleh dilewati. Kalau kita nggak mau ngelewatin, sahabat tidak pasang sutra, tapi dia sholat di belakang tiang, aman itu udah, ya kan? Jadi nggak perlu pasang sutra lagi, sudah di depan tiang, pasang sajadah, pasang sutra, rangkap lah. Jadi harus dimengerti begitu. Nah inilah maksud saya,
kreasi orang dalam berpikir, ya, ketika menerima hadis itu begitu. Seperti tadi itu Daud Zahiri, la yabulanna ahadukum fil ma'i rakid. Jangan sekali-kali di antara kalian kencing di air tergenang. Nah, karena itu redaksinya kencing, berarti buang air besar boleh. Nah, sama dengan sahabat menghadapi hadis, la yusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Nah, pesan Rasulullah ketika akan memberangkatkan pasukan perang, salat asar di Bani Quraidah ya. Jangan sekali-kali kamu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ada suatu tempat, ya. Nah, sebelum sampai Bani Quraidah, masuk salat asar. Sebagian sahabat salat. Yang enggak salat, ngewadani, itu bahasa Jawanya, ngewadani. Kamu tuh melanggar karena Rasulullah mengatakan salat asar harus di sana. Salat asar di sana itu maksudnya jangan sampai keburu maghrib. Tuh, yang salat di tengah jalan tuh. Ya, mereka beristihad, maksud Rasulullah jangan kemagriban di sana. Makanya kita nggak boleh sholat. Tapi kalau bakalnya nggak kemagriban mah, ya nggak masalah. Sepulang dari perjalanan, kedua-duanya menyampaikan ijtihad mereka. Ya, Rasulullah membenarkan. Jadi barang siapa yang tidak sholat di tengah jalan, asobat sunnah, menepati sunnah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat di tengah jalan, bukan untuk itu, untuk ini, untuk yang tayamum. Ya, setelah masuk waktu sholat, tidak ada air, sebagian sahabat tayamum, lalu sholat. Sebelum waktu itu keluar, hujan turun. Tuh, tadi udah sholat semua pada dengan tayamum. Sebagian tadi yang tayamum, sholat lagi karena ada air. Tadi kan nggak ada air. Jadi mereka mengulang sholat. Nah, kedua-duanya menyampaikan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang nggak mengulang, asabatis sunnah. Dia sudah menepati sunnah. Bagaimana untuk yang mengulang? Bagi yang mengulang, falahu ajran. Dia dapat 2 ganjaran. Jadi nggak ada yang disalahin. Ya, praktek di zaman Rasulullah. Tapi itu ada otoritas dari Rasulullah. Kalau kita kan sekarang tidak ada otoritas persoalannya. Kalau kreasi di zaman Rasulullah, ya, ulama tidak mempersoalkan karena Rasulullah tahu, walaupun kelihatan kok beda. Ya seperti tadi, Bilal bin Rabah, ya, setiap beliau batal wudu, beliau wudu lagi. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Sehingga Rasulullah bertanya, apa amalan yang kamu lakukan kok saya mendengar terompahmu di depanku di surga? Ini beda dengan orang lain. Bilal menjawab, saya selalu menjaga wudhu ya Rasulullah. Kalau batal tak wudhu lagi. Setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Rasulullah tidak menyatakan salah itu mah jangan. Enggak begitu. Mengiyakan. Oh berarti boleh. Kembali kita ke sini. Kunna nabi'u fala yakun fil hadits hujjatun li'anna fi'lu ba'di sahabat wa qila saha an aliyin annahu raja'a an tahrimi bai'iha ila jawazi. Bagaimana sahabat setelah di zaman Umar, setelah Umar menjadi pemimpin, maka transaksi umul walad dilarang. Tapi setelah Ali menjabat khalifah, ya, transaksi umul walad dibolehkan lagi, dibuka lagi. Tuh. Jadi ini yang terjadi pada pemimpin-pemimpin. Ada yang dibatalkan, ada yang dilanjutkan. Ya, begitulah pemimpin. Jadi tidak kaku seperti yang kita bayangkan ya, kaku, enggak. Bai'u fadlil ma'.
menjual kelebihan air yang lebih kita jual, boleh nggak? Dari Jabir radhiyallahu an, dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma, qala nahan nabiyyu an bai'i fadlil ma. Nabi melarang ya menjual kelebihan air. Kita punya air berlebihan, nyumber, kita jualin, nggak boleh. Jual beli air. Sekarang udah umum. Rawahu Muslim. Wa an bai'i dirabil jamali. Dan berjual beli dirabul jamal. Dirab ini katanya nantilah akan dibahas, yaitu mengawinkan binatang. Kalau kita bahasanya pacak ya. Pacak apa pacak? Pacak ya. Tahu nggak pacak? Kita ada binatang, kita kepengen punya anak, kita punya betina, ya, kita kepengen peliharaan kita ini hamil, iya, maka kita macekin. Itu ada agen-agen tuh, di sini mah nggak begitu ini. Kalau di BSD itu saya suka dengar menerima pacak, ya, pacak itu pacak binatang yang unggulan. Ya, supaya kita punya betina, kita kepengen punya keturunan bagus, jadi kita pacekin. Nah itu transaksi itu ada harganya, ya. Nah ini Rasulullah melarang. Begitu juga ini sekarang contohnya sapi. Sapi itu bisa hamil tanpa kawin sekarang. Ya. Disuntik. Bisa disuntik sekarang. Oh, udah canggih lah orang-orang. Manusia juga sebenarnya bisa, cuma manusia berkaitan dengan moral. Manusia kaitan dengan moral, karena pada binatang itu sudah ada cloning. Nanti bagi yang haji ya, ini yang sudah haji yang mau berangkat udah berangkat. Tapi belum tentu Anda lihat, karena saya datang di namanya manhar, pejagalan. Nah, saya pernah datang ke sana. Itu saya saksikan rombongan kambing bentuknya sama. Jadi contohnya totolnya itu ada di dekat buntut, semuanya di situ. Lorengnya, kalau kita punya kambing kan boleh jadi sama, tapi kan kembangnya beda. Ada yang di kepala, ada yang di telinga, ada yang di pinggir. Ini mah sama semua. Hampir susah dibedain. Ya itu mungkin saya ngebatin mungkin cloning ini. Nah persoalannya kenapa cloning itu tidak ada pada manusia? Ya karena tidak di cloning udah kebanyakan. Maka ditempuhlah untuk mengurangi populasi dengan perang. Ada beberapa hal dulu pernah dibahas. Ya, jadi mengagendakan mengurangi populasi karena bumi kan cuma segitu-gitu aja. Sumber daya alam, sumber daya harus berimbang dengan sumber daya manusia. Kalau sumber daya alamnya tidak berimbang dengan manusia kebanyakan, habis. Kan begitu? Maka bagaimana supaya dikurangi? Maka dibuatlah program kita KB. Pertama dengan perang. Tapi perang risikonya tinggi karena selesai perang harus ngebetulin kan? Ya besar. Wah itu janganlah. Maka program KB akhirnya baik cara disteril atau sementara. Program tuh Indonesia kan ramai tuh keluarga berencana. Nah terus gimana caranya? Cara lain itu adalah dengan membolehkan sesama kelamin LGBT. Maka direstui oleh PBB. Laki-laki dengan laki-laki dia bisa melampaskan syahwatnya, tapi seumur-umur nggak mungkin punya anak. Atau perempuan dengan perempuan.
nggak bisa. Maka alat-alat yang mendukung itu diproduksi massal, diizinkan. Ya, di kota besar beli kondom itu seperti ATM sudah di mall-mall. Jadi seperti kita beli limun, beli anu tuh, kan bisa masukin koin keluar. Sama itu juga bisa, begitu keluar ada ATM-nya. Ya, itu di kota-kota besar sudah begitu. La yajuzu bai'u fadli ma azaid ala siqayati ardihi. Tidak boleh kita menjual air yang lebih ya untuk pertanian. Jadi kalau kita punya tanah, saya bersebelahan dengan Pak Syafi'i. Kebetulan tanah saya airnya banyak karena ada sungai. Itu saya nggak boleh pampet tuh. Sungai saya nggak boleh saya pampet supaya nggak masuk ke sana. Dilarang, saya nggak boleh karena itu kepentingan umum. Ya, wala yahtaju ilaihi wala yajuzu ayyamna ahadan yantafi'u bihi. Tidak boleh seseorang dilarang untuk memanfaatkan air lebih karena air itu dari Allah. Karena ada beberapa tuh rumput, ya kan? Air, api apa gitu, itu tidak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh. Ya, jadi sesungguhnya kehidupan yang diatur oleh Islam ini indah sekali sebenarnya. Ya kan? Tamu harus dijamu paling enggak 1 kali 24 jam gratis, kan? Kita manfaatin 30 hari muter-muter. Ya silahkan. Memang negeri Islam itu makmur, ya, sehingga harus mewajibkan begitu. Kalau udah 3 hari baru ditanya maksudnya apa kesini. Ya. Kalau pas suatu hari nggak boleh. Karena itu kewajiban. Betapa indahnya ya. Nah, dulu saya menikmati masa-masa seperti itu, kemudian dirusak oleh kegiatan terorisme sehingga tamu itu dicurigain. Curiga jadi orang. Nggak boleh lama-lama kan. Au ala qauli man yara anal ma'la yamluk. Atau air atau ada pendapat yang mengatakan air tidak boleh dimiliki. Nah ini. Dulu waktu air pertama kali diproduksi dalam bentuk kemasan, orang tertawa. Ya, air dijual belikan. Nah, sekarang menjadi kebutuhan. Air ini, kemasan. Dulu ditertawakan orang. Sekarang orang berlomba-lomba. Ya, banyak orang tidak pandai melihat peluang. Kita itu selalu keduluan orang. Yang kedua, makna nahi an bai'i fadli ma liyamnal kal'a. Kenapa kita dilarang ya memberikan akses air yang berlebih supaya tumbuh-tumbuhan tetap tumbuh sehingga terjaga. Ya, ekosistemnya terjaga. Kalau kita larang air yang lebih ini tidak boleh mengalir tempat lain, nanti tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Maksudnya kelestarian lingkungan ya. Nah, ini dijaga betul. Antakunal insan bi'run mamlukatun lau bil falat. Jadi kalau ada sumur ya di tengah lapangan, masyarakat membutuhkan, maka sumur itu tidak boleh ditutup, harus bisa diakses oleh semua orang. Harus begitu ya. Ya. Iya, ada sumur umumnya. Tempat-tempat katanya di sini tuh ada satu tempat di atas gunung yang susah air tuh. Itu sampai dibor sampai dalam. Tuh. Tapi ada aja orang hidup ke sana. Saya bayangin kalau pas mau ngelahirin itu wong mau naik aja susah. Tapi ada aja yang berumah tangga di sana. Gunung apa di sini? Di daerah Merak. Ada satu desa katanya yang sampai orangnya mau naik motornya aja segigi satu, Pak. Katanya. Tapi ada aja yang hidup di sana. Maksudnya nggak habis gitu, tetap. Ya maksudnya tetap ada lagi, ada nggak kebayang sama saya kalau pas mules gitu loh. Pas istri mau ngelahirin, bidan mau ke sana siapa yang mau gitu. Ya. Tapi tetap aja ada.
Mungkin ada sisi lain ya, yang menjadi kenyamanan. Ya, mungkin begitu. Kalau di Bali menjadi objek wisata itu, tidak ada tempat satu kilan pun di Bali kecuali ya dilangkai oleh orang-orang bule. Heran saya. Padahal tidak lebih bagus daripada di Jawa. Nah, kita mah gersang. Itu kalau Gunung Pinang ada di Bali, waduh ramai itu. Senang dia begitu. Petualang. Iya. Wa yakunu hunaka kal'an laisa indau ma'ila hadhi fala yumkinu li ashabil mawashi ra'yuhu. Nah, jadi akan menghambat ekosistem ya. Ternak-ternak tidak dapat hidup karena rumputnya tidak ada. Nah, itu tujuannya itu. Jadi tidak boleh memblokir air. Ya, karena itu kebutuhan masyarakat luas. Yang ketiga, yajibu badlu fadlil ma bil falati bisyurut. Nah, tapi syarat ya, sumur yang ada di lapangan terbuka itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Ya maksudnya tidak dipakai untuk mafsadat ya, jelas-jelas membuat manfaat. Kalau dikelola dengan baik, itu akan subur sekali. Kalau Anda ingin menyaksikan pertanian subur, saksikanlah ke Metro di Lampung, tapi nggak tahu sekarang. Jadi kalau kita masuk ke Metro, itu pemandangannya bisa ekstrim berbeda. Sebelah kanan subur, hijau royo-royo. Tuh, yang sebelah kiri gersang. Nanti berapa waktu terbalik. Sana yang subur, sini yang habis. Nah, saya pernah tanya, kok bisa begitu? Karena mereka mengatur ini pintu air. Jadi air diatur ya. Jadi seberapa waktu ke sana, berapa waktu ke sini, air ngalir ke sana. Nanti beberapa waktu dialirkan ke sana. Nah, untuk pengaturan ini mereka dikenakan biaya hasil panen. Nggak tahu berapa gitu. Jadi setiap panen mereka menyisikan untuk tukang ngatur. Dan itu sangat luas sekali. Jadi kalau dilihat sangat kontras, wih, joroyo-royo, sini garing, gersang sama sekali. Nanti terbalik sini. Nah, itu dalam bentuk pertanian. Tapi yang ngerjain kebanyakan ya orang Jawa. Ya, yang apa? Telaten ya, kebanyakan. Yang keempat, as-sahih anna man tabi'a fi milki ma'an sara mamlukan lahu. Wa idza akhadzal ma fi inai minal ma' al-muwa fa innahu yamlikuhu. Yang sahih, barang siapa yang mengalirkan air, maka air itu miliknya. Yang benar-benar jujur ya mungkin ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak diozonisasi ya kan? Tapi insya Allah bermanfaat buat kita. Itu mukjizat, bagian dari mukjizat itu Zam-Zam. Ikhtalafal ulama fi ijaratil fahal wa ghairi minad dawab. Ulama berbeda pendapat tentang menyewakan pejantan. Ya. Lidurab untuk dikawinkan. Atau pejantan untuk gawe. Faqala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Abu Thawr wa akharun istajaru lidzalika batil. Kata Imam Syafi'i batil. Tidak boleh. Wala yasaqfi iwad, dan tidak boleh ada pengganti. Walau anjazul mustajir la yazamul musambi ujra. Kalau ada orang yang sukarela ya memberikan binatangnya, kita tidak wajib bayar. Suka-sukalah. Jadi kalau nggak bayar, dia nggak boleh nuntut. Ini namanya pacak ya. Bai'u asbil fahal. Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan. Seperti Anda ketahui, sekarang untuk memproduksi sapi, ya sapi itu bisa hamil tanpa kawin sekarang. Ya, karena disuntik. Nah, itu jadi spermanya diambil tanpa alami ya, tanpa kawin, disuntikan ke betina. Dicari masa suburnya kan, nah, disuntikan, hamil. Udah canggih lah sekarang. Nah, bagaimana status hukumnya sperma itu diperjualbelikan? Ya,
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah an asbil fahal. Rasulullah melarang jual beli sperma. Apa kesimpulan dari hadis ini? Bai'u ma'il fahal haram. Bertransaksi air, ya, air binatang haram, maksudnya sperma, tidak boleh. Wa ujratu haram, upahnya juga haram. Upahnya juga haram. Li'annahu ghairu muqawam, karena itu tidak bisa dihargai, wala ma'lumun, dan tidak bisa dimaklumi. Tapi ya susah ya kalau sekarang ya, sama dengan vaksin kan. Vaksin itu kan, vaksin itu kan sebenarnya kuman. Kuman bisa dijual. Ya, seperti kasus kemarin ya, dijual belikan, yang untung mau untung, yang buntung mau buntung. Terutama mereka menciptakan virus, tuh, kemudian dijual belikan obatnya. Orang dibuat sakit, dia butuh obat, nih obatnya beli. Sama dengan narkoba, orang yang pertama kali mengenalkan narkoba kepada teman, itu mungkin gratis, sekali dua kali. Nih coba nih, pasti kamu belum nyoba. Nah, nyoba-nyoba kan? Wih enak gitu. Oh, lama-lama ketagihan, bayar. Kedua ketiganya bayar. Ya juzu i'aratul fahal wa ya halal. Tapi meminjamkan pejantan boleh. Tapi jual beli spermanya nggak boleh. Ya, ini memang ngaturnya bagaimana nggak tahu. Di sananya tuh, di Arab sendiri bagaimana nggak tahu. Wa itraquhu mubahun jaizun wala khilafi jawazi. Meskipun niatnya memang mau dikawinkan. Jadi dipinjam, meminjamkan tuh boleh. Ya. Bahkan ada transaksi sewa menyewa ya boleh. Karena meminjam pejantan itu belum tentu buat dipacak. Ya, boleh jadi buat ngangkut, kan dulu belum ada mobil tuh. Iya, seperti di Lampung, angkutan desanya itu pakai sapi. Iya. Hampir semua penduduk di sana itu punya sapi. Sapinya itu ditaruh di sebelah kamar. Kalau di Lampung tuh saya pernah melihat angkutan desa itu dengan sapi. Ya, sapi itu memang binatangnya lambat tapi kuat ya. Nah, maka dari situlah saya baru tahu mogok sapi. Selama ini kan saya hanya mendapat uraian dari ustadz-ustadz. Mogok sapi. Apa ya mogok sapi? Satu saat saya dapati sapi memang mogok. Itu nggak mau jalan lagi. Jadi sapi itu kalau udah capek mogok untuk bisa bugar lagi butuh waktu yang panjang. Jadi mogok sapi, orang yang nggak mau kedreng-dreng atau bahasa ini, itu namanya mogok sapi. Nah, definisi zina itu sudah bergeser karena definisi zina memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Itu definisi zina yang bukan istrinya. Nah, sekarang bagaimana dengan bayi tabung? Bayi tabung tapi bukan dari istrinya. Ya kan? Jadi di luar masyarakat Islam itu sudah ada penyewaan rahim. Jadi seorang laki-laki bisa punya anak tanpa istri. Di luar sana, di negeri barat, yaitu dengan menyewa rahim. Kalau dia kaya raya, saya pengen punya anak tapi saya nggak mau punya istri, ruwet. Tapi dia pengen ahli waris karena kekayaannya kan banyak. Maka dia caranya mengeluarkan spermanya, ya, dimasukkan ke perempuan tertentu, tuh siapalah gitu. Bisa jadi istrinya, jadi telur dari istrinya dijadikan satu dengan dia, kemudian ditempatkan ke perempuan lain. Jadi kenapa dia bermaksud supaya istrinya ini tidak melahirkan? Bisa jadi tidak hamil. Dia sewa rahim orang. Jadi tugas dari rahim ini bukan ngebibit, tapi ngegedein. Iya. Nanti anaknya mirip mereka berdua, bukan mirip perempuan itu, bukan.
Gitu. Iya, jadi sudah ada. Kemudian penyimpanan sperma di bank sperma. Kalau terjadi sesuatu, contohnya di luar dugaan, saat dia menikah dia belum mau punya anak, tuh kan? Tapi di luar dugaan umurnya nggak cukup, tuh wafat. Tapi keluarganya kaya, kepengen keturunan. Beliau sudah meninggal. Nah, dia pernah terikat perjanjian dengan bank sperma, maka sperma itu bisa diambil, ya, kemudian disuntikkan ke istrinya, jadi anak lagi bisa. Nah, ini bagaimana dengan hukum waris? Sebab hukum waris menetapkan seseorang dianggap ahli waris apabila yang mewariskan meninggal, kemudian ahli warisnya sudah hidup, sudah jadi manusia, gitu kan. Nah, itu kan masih bentuk sperma. Gimana itu? Nah, ini juga membongkar hukum waris. Nah, tentang hal tadi, kalau dalam ajaran Islam, kalau masih bayi tabung saja, kalau bayi tabung dengan istrinya itu boleh hukumnya. Tapi kalau bukan dengan istrinya tidak boleh. Jadi banyak sekali temuan-temuan modern yang di zaman Rasulullah belum ada. Contohnya adalah transplantasi anggota tubuh, organ tubuh, terus donasi darah, ya, donasi darah kepada yang berbeda agama, boleh nggak? Macam-macam lah. Kita menjadi buruh bangunan gereja yang dibangun, boleh nggak itu? Serba salah ya. Kita butuh penghasilan, tapi adanya kerjaan ngebangun gereja. Gimana hukumnya begitu itu? Nah, itulah hal-hal yang baru yang di zaman Rasulullah belum ada. Ya, kontemporer. Maka ini perlu fatwa-fatwa, kan? Kenapa saya kenalkan fatwa-fatwa? Gojek itu nganterin ibu-ibu ke gereja, itu sama aja ya? Iya, sama. Serba salah itu. Serba salah ya. Tapi kalau kita mungkin tidak mengganggu sih nggak ada masalah mungkin. Ya, yang butuh kita sih gimana sih? Yang butuh kerjaan kita berhak menolak sih. Tapi yang butuh uang kita masalahnya. Kita ekonominya tidak lebih baik daripada mereka. Nah, mereka punya uang, kamu nggak mau, ya saya masih banyak. Iya. Kalau saya lihat tuh di Tuban katanya. Di Tuban itu ada gereja dan masjid yang bersebelahan. Tuh, tapi mereka punya kerjasama yang baik, Pak Hilman. Jadi kalau giliran umat Islam lagi hajat, Idul Fitri, kapling gereja ini boleh dijadikan parkir. Yang jaga siapa? Orang gereja. Sponsornya gereja. Parkirnya, tukang parkirnya orang gereja. Contohnya lagi Idul Fitri, jadi nggak usah pakai jalan. Ya di masjid itu aja. Nanti kan melebar tuh ke gereja, mereka bolehkan. Sebaliknya, giliran mereka Natal, parkirnya boleh di gereja, yang nunggu orang masjid. Mereka kerjasama. Ini bentuk toleransi yang menurut saya sehat ya, sehat saya kira. Tapi yang nggak enak itu begini, kita Natalan, ya, kita Natalan. Tapi mereka nggak pernah menghormati kita ke masjid, nggak pernah. Kita datang ke sana ke gereja, merayakan Natalan. Itu yang menurut saya nggak benar. Ya, dalam urusan-urusan ritual kita tidak boleh ikut. Tapi urusan sosial tuh, membagi tempat parkir ya silahkan. Karena Indonesia bagaimanapun ya negara yang berbineka. Nah. Kita lanjut. Tanggal berapa sih sekarang? Tunggu, tanggal 5 ya. Ini sentuhan hispran. Ya, ini bagian dari cerita yang pernah terjadi di Indonesia. Meskipun pondasi pendidikan di Ngeruki
telah dipersiapkan dengan matang. Kondisi politik dalam negeri pada saat itu memaksa pesantren ini untuk melakukan penyesuaian. Pada masa itu muncul isu ancaman dari Partai Komunis Indonesia, ya, yang memicu lahirnya gerakan Komando Jihad. Tuh. Lebih dikenal dengan Komji. Salah satu tokoh sentral dalam Komji adalah Haji Ismail Pranoto, atau lebih dikenal dengan nama pendek Hispran. Hispran yang juga merupakan salah satu tokoh terkemuka di tubuh negara Islam Indonesia, berkeliling ke pesantren-pesantren di Jawa Barat hingga Jawa Timur untuk mencari dukungan dalam menghadapi ancaman PKI. Tuh, jadi menguat isu-isu begitu tuh kadang-kadang mancing doang. Ya, isu-isu yang membuat kita risih itu kadang-kadang memancing semangat yang ujung-ujungnya memberontak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus diwaspadai ya, seperti terjadinya Aceh, pemberontakan Aceh waktu belum lama ini di Aceh. Itu juga ada seorang ustadz tuh yang mengumpulkan banyak ustadz-ustadz, dia bertanya, kapan kita bisa hidup lebih baik dengan ajaran Islam? Butuh waktu kapan? Ada yang mengatakan, waduh 10 tahun, lama amat ente. 10 tahun, cukup 2 tahun. Nah, 2 tahun itu diwujudkan dengan membeli tanah di Aceh. Nah, tanah di Aceh itu, tanah di Aceh dibebasin, pada ngumpulin duit itu, membeli tanah. Nah, di Aceh itu kemudian dibuatlah kampung mujahidin. Nah, di situ kayak Kopassus begitu, kayak yang taman, dibuatlah pelatihan-pelatihan. Nah, itulah kemudian terjadi bentrok dengan TNI. Itu asal mulanya begitu. Jadi umat Islam itu sering terpancing dengan isu-isu begitu. Jadi ya, kenapa? Maksudnya kita kadang-kadang dimanfaatkan orang lain. Nanti ada isu lagi nih. Ya, contohnya isu komunis itu. Wah, komunis itu. Awas komunis. Kan kita kan jadi semangatnya timbul. Gak taunya yang menyerukan komunis itu memanfaatkan kita untuk nyerang. Dia ada tujuan yang kita nggak tahu. Nah, ini pada gilirannya kita menyesal di akhirnya. Tuh, banyak yang isu yang sering digunakan adalah melawan Pancasila. Karena itu diusahakan supaya Pancasila dipahami sebagai bertentangan. Pokoknya didesakkan paham ya Pancasila itu anti-Islam. Tuh. Nah, itu kalau sudah dimasukkan dalam kita benci kepada orang-orang yang mendukung Pancasila. Nah, setelah benci, kita membenci aparat, ngadu, nggak bakal menang. Ujung-ujungnya nggak bakal menang. Memang tujuannya untuk menghabisi. Orang kita nggak punya senjata melawan orang bersenjata, bagaimana sih? Tapi otaknya nggak dipikir. Dia nggak mikir. Ditentang. Terus dalam berbagai seminar, kajian, semangatnya timbul. Aparat diserang. Ya sampai Anda botak sariawan nggak bakal menang. Akhirnya berujung di penjara. Karena tujuannya memang untuk menghabisi orang Islam. Tujuan dari pendirinya itu. Nah, kita nggak tahu dimanfaatkan. Ya, itu ditipu. Ya, kebanyakan begitu. Sehingga ada komando jihad. Itu. Jadi kita suka melakukan suatu perbuatan tanpa pikir panjang. Demikianlah hadirin, karena waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita selalu berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.